tangen ya. Nah, berarti fungsi tangen itu sama dengan tangen X, di mana nak domain si X itu berada di antara min V per 2 sampai V per 2. Nah, ini tidak ada sama dengannya nak ya, sorry. Ini tidak ada sama dengannya, hanya lebih kecil sama dengan. Kenapa Pak? Karena kalau kamu masukkan 90, tangen 90 itu adalah tak terhingga. Nah, jadi tidak ada sama dengannya. Nah, di situ perbedaannya dengan dari si sinus. Kalau sinus ada sama dengannya, sedangkan si tangen tidak ada. Sehingga inverse-nya sama saja, berarti Y sama dengan inverse tangen X, atau Y sama dengan arcus tangen X ya. Nah, nilainya berapa? Kalau domainnya di antara min V per 2 sampai V per 2, kalau range-nya karena tangen 90 tadi tak hingga nak, berarti bisa kita buat jadi minus tak hingga sampai positif tak hingga. Itulah range-nya ya. Bapak tambahkan di sini range Y itu adalah min tak hingga sampai positif tak hingga. Oke. Nah, kita kasih contohnya. Sama saja dengan fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Kalau tangen 45 itu adalah 1, maka inverse tangen 1 itu adalah 45 derajat. Karena tangen berapa yang bernilai 1? 45 derajat. Nah, gitu aja ya. Sedangkan kalau Bapak tanya tangen yang bernilai minus ya, yang bernilai minus berarti di kuadran kedua sama kuadran keempat ya. Kuadran kedua itu nak misalkan 135 ya, tangen 135 itu sama dengan minus 1. Nah, sedangkan tangen 45 itu sama dengan 1. Maka tangen 135 itu sama dengan minus tangen 45. Nah, kalau untuk fungsi tangen dan fungsi sinus itu berlaku tangen atau sinus min alfa itu sama dengan min tan alfa atau min cos alfa ya. Tangennya negatifnya bisa masuk ke dalam. Berarti ini menjadi tan minus 45 derajat. Maka dari sini tangen 135 itu sama dengan tangen minus 45 derajat. Berarti inverse tangen negatif 1 itu adalah minus 45 derajat ya. Nah, Bapak tambahkan ya. Misalkan ini catatan, sin alfa itu sama dengan sinus minus alfa itu sama dengan min sin alfa. Tangen minus alfa itu sama dengan min tangen alfa. Sedangkan kosinus minus alfa itu sama dengan cos alfa. Dari situnya dia pengambilan domainnya itu nak. Oke. Kita lihat contoh yang tidak dia istimewa ya. Misalkan Bapak tanya tangen tentukanlah nilai cos tan inverse tangen, katakanlah dia nak 3 per 2 ya. Kok bisa 3 per 2 Pak? Iya, karena nilai tangen itu tak terhingga ya, jadi bisa 3 per 2. Beda dengan sinus dan kosinus, maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Nah, berarti untuk mengerjakannya ini sama seperti sebelumnya nak. Misalkan ya, misalkan inverse tangen 3 per 2 itu adalah alfa ya, alfa derajat. Berarti tangen alfa itu sama dengan 3 per 2. Nah, tangen alfa 3 per 2. Yang ditanya itu adalah cos. Nah, ini tadi alfa kan? Nah, berarti yang ditanya itu adalah kosinus alfa. Nah, kalau ada tangen ditanya kosinus,
Iya, betul sekali. Masukkan ke segitiga Muna. Ya, masukkan ke segitiga. Rumus tangent desa berarti depannya 3, sampingnya 2, maka sisi miringnya akar 9 tambah 4. Ya, 13. Maka kosinus alfa itu sama dengan sami. Berarti 2 per akar 13. Nah, ini dirasionalkan. Kali akar 13, maka jawabannya adalah 2 per 13 akar 13. Oke. Bisa ya?